Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak. Jadi sudah sepatutnya seorang anak selalu mematuhi dan berbakti kepada orang tuanya, khususnya kepada ibu. Nabi Muhammad SAW bahkan mengulangi perintah untuk berbakti kepada seorang ibu hingga 3 kali, sedangkan berbakti kepada ayah hanya 1 kali. Itu karena perjuangan yang dilakukan dan kasih sayang yang diberikan oleh ibu jauh lebih besar daripada seorang ayah. Kepastian ini juga dibahas dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang berpergian, doa orang yang teraniaya atau dizalimi. Hadis riwayat Abu Daud. Azab anak durhaka kepada ibunya. Sebagai pengingat, inilah deretan azab anak durhaka kepada ibunya yang dikutip dari buku Doa Ibu susunan Robi'atun Adawiyah. 1. Dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ridhonya jika orang tua juga meridhoi. Sebaliknya, apabila orang tua murka, Allah pun akan murka. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Menerima azab di dunia. Tidak hanya mendapat dosa, namun Allah juga akan memberikan azab di dunia bagi mereka. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, setiap dosa akan diakhirkan oleh Allah sehendaknya sampai hari kiamat, kecuali dosa mendurhakai kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan balasan kepada pelakunya di dalam hidupnya sebelum mati. Tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab anak durhaka lainnya adalah sholat yang dikerjakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik dan sekhusyuk apapun, Allah akan tetap menolak sholat anak yang durhaka kepada ibunya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, Allah tidak akan menerima sholat orang yang dibenci kedua orang tuanya, yang tidak teraniaya terhadapnya. Hadis riwayat Abu Al-Hasan bin Makruf. Dosa-dosanya tidak akan diampuni. Allah tidak akan memberikan ampunan kepada seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Ancaman ini telah diriwayatkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang artinya, berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku tidak akan mengampuni. Dan dikatakan kepada orang yang berbakti kepada orang tua, bahwa berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku mengampunimu. Hadis riwayat Abu Nuaim. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ampunan kepada seorang yang durhaka kepada orang tuanya. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Terhapus semua amal ibadahnya. Seseorang yang rajin beribadah namun durhaka kepada orang tua, terutama ibunya, maka segala amal ibadah yang telah dikerjakan akan terhapus, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis berikut. Ada 3 hal yang menyebabkan terhapusnya seluruh amal, yaitu syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, dan seorang alim yang dipermainkan oleh orang dungu. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus amal orang yang melakukan perbuatan syirik, seorang alim berilmu yang dipermainkan oleh orang dungu, dan seorang anak yang durhaka. Diharamkan mencium wanginya surga. Allah mengharamkan seseorang yang durhaka kepada orang tuanya untuk mencium wanginya surga, padahal wangi surga dapat tercium dari jarak perjalanan 1000 tahun. Sesungguhnya aroma surga itu tercium dari jarak perjalanan 1000 tahun, dan demi Allah tidak akan mendapatinya barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya. Hadis riwayat Tabrani. Tidak akan masuk surga. Seseorang yang durhaka kepada orang tuanya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak akan masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 jenis orang yang diharamkan Allah masuk surga, yaitu pemabuk berat, pendurhaka terhadap kedua orang tua, dan juga seorang dayuts atau banci, orang yang merelakan kejahatan berlaku di dalam keluarganya, merelakan istri dan anak perempuannya serong. Hadis riwayat Nasai dan Ahmad. Tidak termasuk dalam umat Nabi Muhammad SAW
Azab pedih bagi anak yang durhaka kepada ibunya adalah tidak termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad SAW. Itu karena Rasulullah telah memerintahkan umatnya untuk selalu taat dan tidak durhaka kepada orang tua. Selain itu, salah satu kunci sukses dunia akhirat bagi seorang muslim adalah doa dan restu orang tua. Islam memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua agar mendapatkan ridha Allah dan keutamaan-keutamaan lainnya, termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa seorang anak yang menemani orang tuanya atau salah satunya sampai tua, namun durhaka atau tidak berbakti kepada orang tua, maka sesungguhnya mereka adalah orang yang merugi dan hina. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh kecewa dan hina, sungguh kecewa dan hina, sungguh kecewa dan hina orang yang mendapati orang tuanya atau salah satunya sampai tua, lantas ia tidak dapat masuk surga." Hadis riwayat Muslim. Disebut orang kafir. Azab anak yang durhaka kepada orang tua adalah disebut sebagai orang kafir. Dikatakan dalam sebuah hadis, "Jangan membenci kedua orang tuamu. Barang siapa orang yang mengabaikan kedua orang tuanya, maka dia kafir." Hadis riwayat Muslim.